Perkenalkan, nama saya Niko Ephraim Damanik dengan NIM 210301056. Di video ini, saya akan mewawancarai seorang petani porang tentang budidaya tanaman porang tersebut. Porang dengan nama latin Amorphopelus oncopelos Brand merupakan salah satu jenis tumbuhan umbi-umbian yang termasuk dalam famili Araceae atau talas-talasan. Tumbuhan ini ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Pertumbuhannya membutuhkan naungan sehingga dapat dibudidayakan sebagai tanaman sela pada hutan rakyat atau hutan tanaman. Porang dapat tumbuh baik pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Namun, tumbuh baik pada ketinggian 100 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Pertumbuhan porang membutuhkan intensitas cahaya maksimum 40%. Dapat tumbuh pada semua jenis tanah pada pH 6-7 atau netral. Dan tumbuh baik pada tanah yang gembur serta tidak tergenang air. Porang merupakan jenis umbi-umbian yang memiliki potensi dan prospek untuk dikembangkan di Indonesia. Tumbuhan ini populasinya banyak dan mudah diperbanyak. Umbinya mengandung karbohidrat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pangan pengganti alternatif. Umbi porang mengandung karbohidrat berbentuk polisakarida. Turunan karbohidrat ini dinamakan glukomanan yang memiliki sifat larut dalam air dan dapat difermentasi. Ya, selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Ya, di sini saya dengan salah satu petani porang di Indonesia akan bertanya-tanya tentang apa saja bibit yang digunakan, cara penyemaiannya, yang disemai dalam tanah dan polybag, hingga nanti cara pemindahannya ke lahan. Jadi kalau bibit ini ada dua macam atau dua jenis, yaitu bibit kata atau bulbil ya kan. Kemudian ada bibit umbi. Jadi cara penyemaiannya ini biasanya disemaikan menggunakan polybag atau kita masukkan di dalam polybag. Juga ada yang langsung ditabur di tanah dan ditutupi dengan tanah. Kalau yang sering saya pakai atau saya gunakan yaitu secara polybag. Polybag tentunya bibit ini kita tunaskan dulu, kita tumbuhkan dulu matanya. Jadi kita kasih perlakuan khusus, artinya dengan cara menggunakan GPT ataupun menggunakan bawang merah. Jadi ini ya, Bang, ini yang udah disemai dalam tanah dan ini yang disemai di polybag ya. Ya, ini yang di polybag dan ini yang di tanah kita tabur. Jadi, Bang, kalau umbi-umbi kayak gini bisa langsung ditanam lagi ya? Bisa. Jadi umbi ini sebenarnya juga bisa kita jual, kita komersilkan, juga kita bisa tanam lagi supaya lebih besar kita dapat umbinya. Selain itu juga kita dapat kata yang lebih besar lagi. Ini kata dari dorman yang pertama lah ini. Iya. Dari kata bibit kata ya, Bang. Bibit kata. Jadi kalau nanti dari ini bibit katanya lebih besar. Ya, lebih besar lagi karena otomatis dia kan pohon besar, kata lebih besar, lebih super. Oke, Bang. Jadi bisa kita lihat cara pemindahan bibitnya ke lahan, Bang? Bisa. Namun sebelum kita tanam, kita persiapkan dulu urutan ya, bedengan. Kemudian kita tabur kompos, dolomit dan pupuk dasar. Ada juga memang kimianya. Tapi nggak terlalu banyak lah, Bang. Tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 20% kimia dan 80% kompos. Jadi, Bang, di sini pisang ini ada kegunaannya nggak, Bang? Ya. Kok ditanam rapat-rapat gini? Ya, ini memang saya tanam pisang sebagai tanaman pelindung atau naungan. Ya, naungan porang sendiri. Karena porang ini umbi-umbian, jadi memang butuh naungan. Biar hasilnya lebih maksimal. Oke. Video kan ya untuk pisang. Bibit
yang disemaikan di tanah secara langsung, tidak menggunakan polybag. Bisa juga kita langsung tanam. Jadi sama aja cara penanaman dengan yang di polybag ya bang? Sama, cuman kalau yang di polybag ini kan lebih terjamin masalah kelembapannya. Kalau ini memang ekstra untuk ya, menjaga kelembapannya lah, ya, siram. Coba kita tanam yang dari polybag bang. Jadi ini bang, emang harus pakai mulsa gini atau boleh nggak pakai? Kalau untuk petani sebenarnya saya sarankan untuk petani porang yang istilahnya menjaga dari rumput. Oh dari gulma. Dari gulma sebenarnya saya sarankan menggunakan mulsa, karena rumput juga dapat terjaga, kelembapan tanah juga dapat dijaga juga. Selain itu hama penyakit juga pasti kurang, karena kan langsung kena mulsa istilahnya kan. Jadi, banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya ya bang. Menggunakan mulsa. Ini yang dapat polybag. Ya, di sini Ya. ya bang. Inilah ya pemindahan bibit yang dari polybag dan disemaikan di tanah langsung. Jadi ini bang berapa kali ya? Maksudnya jangka penyemprotannya seminggu berapa kali misalnya untuk ini apa namanya bang? Ini termasuk agen hayati. Agen hayati. Jadi, fungsinya dia selain dia juga nutrisi untuk tanaman porang itu, juga dia sebagai bisa dibilang dia ini semacam insektisida gitu. Jadi Untuk dua fungsinya, pertama untuk nutrisi, juga dia untuk menghalau hama penyakit. termasuk serangga lah ya bang. Ya, termasuk serangga. Jadi untuk penyemprotannya berapa kali seminggu bang? Misalnya jangka waktunya? Yang saya aplikasikan biasanya seminggu dia 2 kali. Seminggu 2 kali untuk agen hayati ya bang. Untuk agen hayati seminggu 2 kali. Jadi ini terdiri semua dari bahan-bahan dasar alami atau ada yang organik? Iya, ini termasuk bahan-bahan alami. Artinya yang kita dapat dari tadi urin hewan ya kan, kencing kambing tadi. Kemudian ada juga kita beli dari toko juga yang sifatnya bahannya organik. Kita campur. Ya udah gitu kita cari juga bahan-bahan untuk mengembangbiakkan mikrobanya. Karena di dalamnya juga ada mikroba dan unsur-unsur lainnya yang bagus untuk tanaman porang. Jadi bang, di sini saya lihat udah lumayan banyak ya yang dormansi. Berarti kita udah bisa lihat umbinya. Iya. Coba kita bongkar bang. Kita bongkar. Cukup jauh. Lumayan besar juga ya bang. Iya. Ini untuk waktu berapa bulan ini bang? Ini saya nanam bulan 10 dan bulan ini 10. bulan 4. Jadi sekitar 6 bulan 6 ya bulan kira-kira ini. 6 bulanan. Seginilah besarnya ini umbinya. Berarti ini untuk 6 bulan sekiloan. udah sekilo lebih lah ya Lebih bang. kayaknya sekilo Iya, itu. lebih sekilo. Mantap bang. Jadi hampir rata-rata pergulutan seginilah udah buahnya ya bang. Ini Udah masa 6 mencapai bulan. rata-rata 6 bulan segini. Sekilo kan. Udah termasuk mencapai target abang dalam penanaman 6 bulan atau belum mencapai? Ini sebenarnya saya sih karena pemula ini kayaknya sudah maksimal ini. Kalau apalagi Berarti ini abang pertama kali nanam iya, ya? perdana ini. Pertama kali tanaman nanam berarti perdana. dapat 6 bulan sekilo 6 lebih bulan, sekilo udah lebih. maksimal lah Sudah hasil maksimal untuk kalau menurut ya. saya. Mantap bang. Jadi nih bang, hasil porang ini buat apa aja? Oh, ini yang saya tahu atau saya baca di artikel, memang porang ini banyak
manfaatnya. banyak produk turunannya, terutama sebagai pengganti makanan pokok kita. Oh, bisa Bisa juga- jadikan beras berarti Iya, ya Bang ya. bisa jadi Pengganti beras, bisa jadi mie, juga kosmetik dan lain-lain. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.